Kampung Surabaya Baru, Kecamatan Bandar, Surabaya, menjadi titik ketiga kegiatan reses anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 2. Sebelumnya pada Rabu 4 Oktober 2023, anggota Dewan Dapil 2 Lampung Tengah reses di Kecamatan Putra Rumbia. Lalu pada Kamis 5 Oktober 2023, reses di Kampung Gaya Baru, 3 Kecamatan Seputih, Surabaya. Kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2023 ini dilaksanakan pada Jumat 6 Oktober 2023 di Balai Kampung Surabaya Baru. Reses dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, yakni aparatur kampung, UPTD Pertanian, Kesehatan, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya dari Kampung Surabaya Baru dan Beringin Jaya, Kecamatan Bandar, Surabaya. Sementara anggota Dewan yang hadir yakni Agus Triyono dari Partai PKS, Muhammad Soleh Mukadam dari Partai Gerindra, Sugimin dari Partai Golkar, dan IKD Asian Nafiri dari PDI Perjuangan. Hadir pula Camat Bandar Surabaya Muhammad Almisan, Kakam Surabaya Baru Sabar Santoso, dan Kakam Beringin Jaya Giham. Reses diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan-sambutan, lalu sesi menyerap aspirasi warga sebagai kegiatan inti dari reses. Kakam Surabaya Baru Sabar Santoso, ia mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 2 di Kampung Surabaya Baru. Santoso berharap jika ada unek-unek usulan atau pendapat yang sifatnya membangun, silakan disuarakan atau disampaikan. Seperti halnya jalan kabupaten yang rusak atau mengusulkan peningkatan. Ia meminta memanfaatkan kesempatan ini karena jarang ada kegiatan reses di Surabaya Baru. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Balai Kampung Surabaya Baru ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, yaitu dalam acara jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2023 itu oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 2. Di sini saya selaku kepala kampung mengucapkan selamat datang dan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat ini bisa hadir di tengah-tengah warga Kampung Surabaya Baru ataupun di Kampung Surabaya Baru ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, inilah keadaan kampung kami, yaitu kampung paling pinggir yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Jadi segala sesuatu tentang pembangunan ataupun yang lain-lain masih perlu diperjuangkan, karena Kampung Surabaya Baru ini yaitu kampung yang termuda di Bandar Surabaya, yaitu kampung pemecahan dari Surabaya Hilir. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini hadir sekaligus bertatap muka pada wakil kita yang duduk di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi saya mohon dengan sangat, kalau ada unek-unek ataupun pendapat yang kiranya sifatnya membangun daripada kampung ataupun kecamatan kita, mari kita luangkan ataupun luapkan waktu, luapkan apa yang ada di benak kita tentang kekurangan-kekurangan, tentang yang lain-lain yang ada di kampung kita, terutama di Kampung Surabaya Baru
prihatin tentang pembangunan jalan yang kiranya belum terbangun ataupun yang sudah dibangun sudah rusak, yaitu jalan daripada Kabupaten Lampung Tengah. Ya inilah bapak-bapak kita ataupun ibu-ibu kita yang duduk di sana, yang mewakili kita yang selagi saat ini menjabat. Mumpung ini ada pertemuan sehingganya aspirasi kita ditampung oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, Camat Bandar Surabaya Muhammad Almisan berharap kehadiran anggota Dewan akan berdampak baik di Bandar Surabaya, khususnya dalam hal pembangunan. Semoga dengan kehadiran anggota Dewan di Kecamatan Bandar Surabaya tahun ini atau tahun depan, Kecamatan Bandar Surabaya dapat prioritas pembangunan. Karena tahun lalu kita sudah mengusulkan 3 titik skala prioritas, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti dikawal para anggota Dewan dari Dapil 2 ini, pembangunan fisik dan non-fisik di Bandar Surabaya dapat realisasi. Untuk selengkapnya, inilah laporan jurnalis LDS TV yang berada di lokasi kegiatan Hana Hairunisa. Kita sudah istilahnya menyusun skala prioritas untuk rencana pembangunan untuk tahun 2024. Dan ada beberapa kampung yang belum, dan tadi sebelum ada kegiatan reses di Surabaya Baru yang seyogianya besok, kami tadi juga melakukan musrembang di kampung Sido tadi. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Wak Dewan, mudah-mudahan Kecamatan Bandar Surabaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung Surabaya Baru, mudah-mudahan tahun ini atau tahun akan datang kita dapat prioritas, Pak. Tahun kemarin kita sudah mengusulkan Pak Wali Kampung yang 3 skala prioritas, 3 titik, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti dikawal Pak Anggota Dewan untuk kemajuan Kecamatan Bandar Surabaya, baik itu pembangunan fisik atau non fisik, akan dapat untuk tahun ini atau tahun yang akan datang. Dan kepada Bapak dan Ibu, kita sekarang menghadapi El Nino. Nah, ini kami sudah 2 kali dapat WA dari Pak Makmuri Kepala BPD bahwa di Bandar Surabaya itu ada titik api. Nah, tetapi setelah kita cek bahwa titik api itu bukan karena kebakaran hutan. Yang pertama di Cempaka Putih adalah kebakaran lahan, dan kemarin yang terakhir titik api kita di Subang dan Surabaya itu bukan kebakaran hutan, tapi sengaja membakar jalan. Dan harapan kami mudah-mudahan dari masyarakat termasuk Surabaya Pemuda Beringin, kita menghadapi krisis air bersih, mudah-mudahan Bapak Kepala Kampung mulai menginventarisir sumur-sumur yang ada di masjid, musola, pura, termasuk yang ada pansimas yang kita berjalankan. Mudah-mudahan kelangkaan air bersih tidak terjadi di Kecamatan Bandar Surabaya. Bahwa intinya pertemuan pada siang menjelang sore ini adalah jaring aspirasi pada Bapak Ibu, juga tadi disebutkan oleh Pak Camat, Pak Lurah, bahwa yang punya kesempatan bukan semuanya Bapak Ibu, hanya 2 kampung, karena anggota DPR di masa bakti 2019-2024 tinggal 1 kali ini, Pak. Jadi momennya nggak ada lagi. Nanti ada berikutnya setelah pelantikan periode berikutnya. Ini momen terakhir Bapak Ibu, kebetulan ini ada 3 tempat. Pertama di Kecamatan Kutarumbia, Kecamatan Seputi Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya. Tadi disampaikan oleh Pak Camat, ini momen yang paling pas. Harapan saya pada Bapak Ibu yang pada hari ini hadir benar-benar membawa aspirasi masyarakat yang ada di seputaran kita, di kampung kita, supaya apa? Supaya yang nggak terserap oleh aparatur kampung melalui musrembang atau usulan-usulan yang lain yang pada saat ini sampai saat ini belum terlaksana. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Terus permohonan maaf juga karena apa tadi disinggung oleh Pak Camat,
terkait usulan 2022 sampai dengan 2023 sampai saat ini belum terlaksana. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di 2023 ini ada PP, namanya PP 212. PP 212 itu programnya jelas dan sangat mengikat bahwa diprioritaskan untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu atau aparatur kampung yang pada saat itu mengusulkan baik fisik maupun non fisik yang sampai saat ini belum realisasi, bukan berarti anggota dewan ini mengabaikan Bapak Ibu, tapi terkait dengan aturan yang mengikat sehingga mohon untuk dimaklumi. Dan ini bukan keputusan di Lampung Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Ngoten nggih? Niki sing diuntungne kesehatan kalih pendidikan. Ngoten nggih? Mila pada Bapak Ibu yang pada saat ini kesempatan hadir untuk menjalin aspirasi ini, bukan berarti hari ini Bapak usul atau Ibu usul besok dilaksanakan, bukan. Artinya namanya jaring aspirasi ini, ketika Bapak Ibu menyampaikan aspirasinya, masukannya baik non fisik maupun fisik, baik Kampung Sumberingin Jaya maupun Surabaya Baru, ini akan kami bawa hasil nanti melalui sekretariat yang kebetulan mendampingi kami dalam melaksanakan kegiatan reses. Allah yang kami bawa anggota DPRD yang berangkat dari Dapil 2 10 orang akan memperjuangkan duduk bareng antara eksekutif dan legislatif bahwa program yang benar-benar menjadi skala prioritas ini akan menjadi program yang harus dilaksanakan di kampung yang sudah ikut melaksanakan kegiatan reses. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah diberikan belangko mohon dilihat, setelah itu diisi karena kita cuma sampai jam 4 ya Mas ya, sampai jam 4. Jadi kalau nanti menampung aspirasi semuanya lewat usulan secara lesan, mungkin nggak tercover atau nggak mungkin bisa semuanya, sehingga apa yang belum bisa nanti diusulkan itu bisa ditulis sehingga nanti bisa dikumpulkan, dibawa oleh sekretariat untuk sama-sama dibahas di DPRD. Ngoten Bapak Ibu nggih. Nah niki kula selaku pemandu dalam hal untuk menjalin aspirasi niki, monggo untuk cermin pertama niki 3 orang. 3 orang ini dibagi 2 kampung, Pak. Yang kampung pertama, yang pertama Surabaya Baru 2 orang, Beringin Jaya 1 orang. Ngoten nggih? Adil. Nanti cermin kedua Beringin Jaya 2, Kampung Surabaya Baru 1. Ngoten adil Pak Lurah nggih? Sama-sama punya kepentingan kangge bangun masyarakat kampung yang ada di kampung masing-masing. Ngoten monggo. Cermin pertama, nama kalih usulane napa, dusun piro, kampunge pundi. Monggo Bapak Ibu. Kami nama Muhammad Saiful dari Dusun 3, Kampung Surabaya Baru. Sudah sepakat di antara kami tadi yang duduk di sini, kami mengusulkan satu pembangunan jalan masuk dari Simpang Pak Priaji atau Simpang Pondok Pesantren Darussalam sampai ke sini Pak. Ini lapangan Merdeka Kampung Surabaya Baru. Panjang berapa kilo Pak? 3 kilo Pak Lurah ya? 3 kilo Ya, masuk 3 kilo di sini Pak, kawan-kawan tadi bisa arahnya. Dan cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Siran dari Beringin Jaya, Dusun 3. Yang ingin saya usulkan yaitu Bapak ini 3 poin, mohon maaf. Jalan dari lapangan Beringin Jaya nyampe ke Dusun 3, yaitu sekitar 3 kilo Pak. Ini sebenarnya udah diusulkan dari dulu Pak, cuman belum terrealisasi. Jadi saya kira usulan itu masih tetap dari lapangan Beringin Jaya nyampe ke Dusun 3.
Ya, dari dulu belum pernah kesentuh aspal Pak, dusun 3 itu Pak. Mohon maaf Pak, itu jalan kampung apakah jalan kabupaten Pak? Itu jalan kabupaten. Kabupaten ya. Ya, jalan kabupaten. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa terkait masalah talut persiring Pak, di rawa-rawa itu baru talut Pak, siringnya belum ada. Itu bahkan di tempat kami itu rawan kalau musim hujan Pak. Musim hujan itu bisa ngikis pinggir-pinggiran, jadi lebar siring-siring itu. Itu di dusun mana Pak? Di dusun 3 Beringin Jaya. Jadi saya kira itu aja usulan saya. Ini saya kira Bapak Sugiwi masih ingat waktu itu reses di Beringin Jaya. Itu dari waktu itu kepala kampungnya masih Bapak Sumarwoto. Saya kira ya itu Pak, isinya itu. Oh iya. Ya, jadi itu aja Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nami. Saya dari Dusun 5, nama Dewi Priyanti, mau muslim untuk Siapa Bu? Dewi Priyanti Pak. Iya, Surabaya Baru. Dusun 5. Mau muslim sumur bur Pak di musola. Di musola. Musola mana Bu? Dusun mana? Dusun 5. Dusun 5. Iya. Ya. Musola baru Pak, jadi belum. Ya, terus sumur bor sama apa Bu? Cukup Pak. Oh, sumur aja ya? Iya. Oh iya. Cukup. Cukup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada 3 Pak. Ini supaya satu dari Pak Kade, silakan yang mungkin. Silakan ini Bapak Mukadam dari Komisi 3 terkait masalah anggaran kita di 2023. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, kemudian disampaikan oleh masyarakat tadi melalui beberapa pertanyaan dari Pak Saiful, kemudian Pak Denny, kemudian Bu Dewi. Ada beberapa terkait masalah pembangunan jalan dan pembangunan sumur bor. Terkait masalah pembangunan jalan, Bapak Ibu semuanya, apa yang diusulkan kemarin di tahun 2022 untuk anggaran 2023. Nah, sehubungan perda kita APBD 2023 disahkan sebelum tanggal 30 November, kurang lebih tanggal 26 November pada waktu itu, karena paling lambat anggaran APBD disahkan paling lambat 30 hari atau 1 bulan menjelang berakhirnya masa anggaran. Nah, ketika sudah kita tetapkan penyusunan anggaran, namanya anggaran APBD, rupanya di bulan Desember keluarlah namanya peraturan PMK 212 tahun 2022 terkait masalah pengaturan penggunaan dana DAU. Apa itu dana DAU, dana alokasi umum? Nah, itu diatur. Tadi sebelumnya tidak diatur. Nah, setelah adanya PMK 212, ini diatur terkait masalah penggunaannya. Bapak Ibu semuanya, terkait masalah pembangunan jalan, kemudian ada pembangunan yang lain yang masuk dalam usulan tersebut, maka secara otomatis itu dipangkas karena ada beberapa penggunaan dana DAU yang ditentukan untuk pendidikan, kesehatan, dan salah satunya adalah pembayaran gaji pegawai. Dari 1, sekian dana DAU itu kita cuma bisa kurang lebih di angka 500 miliar yang tidak bisa, itu yang bisa kita gunakan. Terkait masalah yang tadi, terkait beberapa usulan kita di 2022, kemudian kenapa tidak terrealisasi di 2023, kemarin sudah kita usulkan, sudah masuk dalam usulan, sedangkan dalam proses belanja kita di tahun 2023 sebelum perubahan itu kita tetapkan sebelum PMK itu
diterbitkan di bulan Desember, kurang lebih 161 miliar itu di PU, di modal jalan, jaringan dan irigasi. Kemudian setelah PMK ini keluar, dipangkas menjadi dari 1,61 dipangkas 93 miliar. Jadi habis semua beberapa usulan, bahkan dari seluruh Kabupaten Lampung Tengah kita mendapatkan 10 titik, yang 4 titik itu adalah dari APBD dan 2 titik dari APBD dan 8 itu dari DAK. Yang DAK tentukan dan usulannya memang sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi di tahun 2024 apa yang disampaikan oleh Pak Agus Riono kemudian Pak Sugidi tadi, kita sudah menetapkan namanya KUA PPAS terkait masalah proses menuju ke APBD. Kurang lebih pendapatan kita di angka 2,7. Kemudian di belanja modal kita ada namanya belanja jalan, kemudian jaringan dan irigasi kurang lebih di angka 158 miliar. Dan informasi juga untuk kawan Pak Kadek juga, tadi saya komunikasi sambil jalan dengan Bapeda hasil mereka dari provinsi kemarin evaluasi. Nah ini bahkan di tahun 2024 ini akan lebih diperketat terkait pemberlakuan PMK 212, dan itu pun kayaknya masih berlaku di 2024 karena ada surat edaran yang sudah keluar, baru kemarin keluar, yang tadinya kita sudah sepakati di KUA PPAS, tapi nanti akan kita tata ulang di pembahasan Bapeda. Jadi terkait masalah beberapa usulan tetap kami akan tampung, tetapi ada beberapa catatan Bapak Ibu semuanya terkait masalah usulan jalan. Kami bersama Pak Kadek, kebetulan beliau adalah pimpinan Komisi 3, Ketua Komisi 3 yang membidangi masalah pembangunan, bersepakat dengan dinas terkait, dinas PU, terutama Bina Marga terkait masalah usulan pembangunan jalan, di mana ada kesepakatan kita dengan dinas untuk menekan bahwasanya usulan-usulan Pak Camat, Pak Kepala Kampung dan masyarakat nanti bisa disosialisasikan melalui camat ke kepala-kepala kampung, bahwasanya usulan jalan baik itu berupa peningkatan jalan maupun underlah jalan yang tidak siringnya belum ada siring. Nah itu kami berharap dinas terkait untuk terlebih dahulu untuk menunda terkait masalah usulan selama itu belum diperbaiki sampai konsultan itu datang untuk melakukan survei lokasi. Jadi Pak Camat, itu informasinya yang perlu kami pertegaskan. Jadi nanti karena selama ini pembangunan jalan, ketika jalan dibangun masuk musim penghujan, Pak Kepala Kampung, guyur hujan, jalan berapa kali jalan mobil dan sebagainya itu hancur karena drainasi tempat pengaliran airnya tidak maksimal. Maka kami bersepakat dengan dinas terkait, rekomendasi Komisi 3 untuk menunda usulan-usulan baik itu dari Musribah maupun usulan yang lain untuk jangan ditindaklanjutin kalau pembangunan siring drainasinya juga belum lancar. Jadi itu nanti ditambah juga dengan Pak Kadek terkait masalah jalan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Kadek. Boleh. Jalan kabupaten ini. Oh. Enggak ada lagi lurahnya awakmu. Padahal tukang duduk biar pas ngojek bisa jadi lurah. Ya dicicil ya. Biar Pak Santoso ki pernah ngusul niki 300 meter Pak ya. Di mana kok udah masuk apa karena jalan itu rusak terus makanya arep tak wae sing jenenge ya Gus apa itu bukan cor emang iki rabat beton. Jadi dicor tapi orang dilapis. Yang jelas mutune luwih apik ketimbang rabat beton sing digawe desa itu. Itu. Nah, iku Mbak Lurah, ayo. Mbak mergane ya wajar lah karena Pak Lurah akeh sing diurusi. Kan ngono to? Wartawan LSM, masyarakat sing resek-resek milih wis dikei duit, enek proyek sing jalur bagian to. Resek di masyarakat ini. Nah, karena kena peraturan Menteri Keuangan akhirnya kepenggal semua. Itu loh. Seperti yang dikatakan Pak Mukadam,
2023 seluruh Lampung Tengah ini hanya ada 7 titik pembangunan jalan karena peraturan Menteri Keuangan tersebut, makanya banyak yang kabur. Tapi nanti kok saya lagi ngedrop tadi Pak Mukadam ngomong diefektifkan kembali peraturan Menteri Keuangan ini, akhirnya nggak berani jadi banyak-banyak ini. Peraturan Menteri Keuangan itu Pak beres. Nyesel juga aku nek sumur bor mutak ngene aku terus tak tekel dhewe, Pak. Kalau talent ya panjangnya berapa? 500 kanan kiri berarti 250-an. Oh 1000 kanan kiri. Ya mudah-mudahan. Woi cepet talent tinggi pemborong jupu ini Pak. Diawasi Pak ya, beda jejer wayang ya. Engko nek betul nek PMK iki enggak efektif meneh. Sumur bor, musola. Aduh Gus, wis tak serah nang awakmu. PMK. Ngomong karo aku. Enggak. Musola, ban bangun. Dana kondi. Iku. Enggak komunikasi karo dewan, aku cedak. Orang yang tak 30-40 kan itu kok APBD, ngono lho. Kan ada api. Terlambat, nggak ada kata terlambat. Nek terlambat juga bisa dijebol sebelah temboknya di gede nih, ya toh. Musola Gus, ngomong saiki, sanggup ora? Nek ora sanggup tak tekele, sanggup ora? Berapa nih? Udah cuma 3 ini aja. Ya mungkin itu payah mungkin ini. Jalur gede-gede gitu loh, enak loh. Apa? Sumur bor, terus musola, rumah ibadah. Ya aku tak total kayaknya 400 juta. Kayaknya sekali jalur kok mek ninja. Berarti pinter-pinter didikannya Pak Santoso kalau Pak Egi ya. Oh ya, sekedar informasi, Pak Camat ini nek jelukane asal jenenge Almisan, iki kanca sekolahku. Mok kakak kelas ijine padha bareng. Aku munggah. Dene lanjut. Mergo dek pinter lho, juara deklamasi satu sekolah, juara deklamasi satu kecamatan. Di tingkat kabupaten juara 1. Makanya gak nyoba udah di tamat, kerjanya pas tengah aja. Nogara, maju rong langkah turun tangannya mengini-ngini. Tapi juara sampai kabupaten, sekolah terus, anak ibu guru, bener loh. Contoh sekolah ini, terus Wahyu di, kayak contoh sekolah juga, nasibnya berbeda. Iki yang juara deklamasi dan seni tambah jadi camat. Nek aku ya sing rajin ibadah tambah jadi dewan. Nek Wahyu Apiono apa kuwi Pol PP ndi sih wonge. Iku kanca sekolah, Bu. Nah, iki pas pakai nek Wahyu iki. Asli pas pakai. Karena biar pas urung jadi pegawai, kerjaane dhek apa ya nek Malang kasar ya. Jaluk jatah kalau pedagang-pedagang sing pinggir-pinggir pasar. Nek ora diwai ngamuk. Saiki dadi Pol PP sing kerjaane ngertene wong dagang juga. Nek zaman biyen nek SEW 2000 saiki nggo seragam nek pangkate 5.000 saiki. Iya loh? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa omongan saya yang salah, saya mohon maaf. Ini hanya bercanda menghidupkan suasana. Semoga Tuhan selalu melindungi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Niku mawon Bapak Ibu, apabila dalam saya pemandu acara reses pada siang menjelang sore hari ini ada yang kurang berkenan, kepada Ibu, Bapak saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun.
Saking kula wabillahi matur awal dhewe akhir kakak lepat kula nyuwun ngapunten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.